Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah alamin. Kita kembali lagi di majelis Sirah Nabawi Kitab Nurul Uyun. Insyaallah malam ini semoga bisa khatam ya, tinggal beberapa halaman lagi ini. Sebelumnya kita buka dulu ya dengan suratul Fatihah ya, terutama untuk al-mu'allif al-musannif Imam Ibnu Sayyidnas rahimahullahu taala. Lahul Fatihah. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 ya, yang haji wadah. Setelahnya yang bawah itu, yang haji gitu. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lima syaikhina wa walidihim wa liman ajazhum ila munta isnadihim. Qala al-muallifu al-imam Ibnu Sayyidnas rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hajjuhu sallallahu alaihi wasallam. Ibadah hajinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullah wa hajja sallallahu alaihi wasallam ba'da fardil hajj. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berhaji setelah diwajibkannya Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji ini setelah diwajibkannya ibadah haji ini wahidatan. Wahajja Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da fardil haji hajjatan wahidatan. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini setelah difardukan ibadah haji itu berhaji hanya berapa kali? 1 kali. Yang dikenal nanti dengan haji wada, haji perpisahan. Karena ini haji terakhir sebelum nanti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir hayatnya. Nah ini yang menarik, ini lanjutannya ini. Wa qabla dzalika marratain. Dan sebelum itu dalikanya merujuk kemana? Merujuk ke fardil haji. Ya. Jadi sebelum difardukannya haji, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata sudah berhaji. Berapa kali? Marratain. 2 kali. Ini yang disebutkan Ibnu Sayyidnas dalam kitab Nurul Uyun ini, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah itu sebelum hijrah, berarti sebelum hijrah itu sudah berhaji sebanyak 2 kali. Nah, tapi di sini ini anak bawakan kitab ya, Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini karya Imam Al-Iraqi. Jadi Imam Al-Iraqi itu gurunya Ibnu Hajar. Gurunya Ibnu Hajar. Asqalani. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Gurunya ini namanya Al-Hafiz Al-Iraqi ya. Dan beliau rahimahullah ini, Imam Al-Iraqi ini terkenal punya karya nadom yang banyak. Jadi selain ahli hadis juga pandai sekali bikin nadom. Nadom itu syair-syair ya. Jadi hafalan-hafalan ilmu itu dijadikan pantun, dijadikan semacam bait-bait syair gitu supaya mudah dihafal. Nah, yang berjumlah rata-rata itu 1000 bait. Nah, makanya disebut alfiyah. Jadi alf itu 1000 kan. Jadi alfiyah 1000 bait ya. Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Yang kalau kita yang sering dengarkan Alfiyah Ibnu Malik ya, dan
qala Muhammadun huwa ibnu Maliki gitu, yang sering di anak-anak santri itu kan. Itu di ilmu nahwu. Nah, beliau juga ada Alfiyah Al-Iraqi fi ilmu mustalahil hadis. Jadi di ilmu hadis beliau juga punya Alfiyah, tapi Alfiyah yang ini itu di ilmu sirah nabawi. Nah, ini anak bukakan di eh, halaman 109 gitu. Ini beliau sebutkan di sini walam yasiha adadul hajati min qabli hijratin walal umrati. Jadi walam yasiha dan tidaklah sahih adadul hajati bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhaji beberapa kali min qabli hijratin sebelum hijrah walal umrati, dan begitu juga tidak sahih kalau beliau sebelum hijrah itu sudah pernah umroh. Jadi yang disebutkan Ibnu Sayyidinas di sini ini pendapat yang lemah gitu ya. Jadi pendapat ini memang ada keterangan-keterangan di kitab-kitab sirah gitu, tapi kalau menurut penelitiannya Imam Zainuddin Al-Iraqi, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, pendapat itu tidak sahih gitu. Nah, ini alhamdulillah kemarin kitabnya baru nyampe Alfiyah ini. Yang mentahqiq yang meneliti naskahnya ini sini kelihatan ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi Abu Yazid Alawi Al-Maliki yang meneliti naskahnya. Jadi ini sebagai informasi aja, kalau di kitabnya ini kan disebutkan ya, wa qabla dzalika, sebelum difardukannya haji, beliau SAW sudah berhaji 2 kali, tapi menurut keterangan yang lebih sahih, yaitu dari Imam Al-Iraqi bahwa pendapat tadi itu tidak sahih. Gitu. Ya doaib berarti. Doaib. Kalau nggak sahih berarti doaib. Karena memang kalau dari kultur penulisannya kitab sirah itu, kitab sirah sama kitab tarikh ya, kitab sejarah umat Islam itu biasanya tidak seketat syarat-syarat penerimaannya hadis. Jadi kalau kitab-kitab hadis itu ketat sekali, harus betul-betul diteliti rawi-rawinya gitu. Nah, kalau kitab-kitab sirah itu kadang-kadang ulama itu yang penting kronologinya itu nyambung gitu. Nah, yang penting setelah peristiwa ini apa keterangannya peristiwa apa itu, supaya ada fragmen-fragmen sejarahnya itu supaya ngumpul dulu. Makanya akhirnya beberapa ulama itu agak menurunkan standar penyeleksiannya gitu. Jadi kadang kabar-kabar yang tidak sahih, kabar-kabar yang bahkan kadang-kadang beberapa itu ada yang palsu, malah itu juga ikutan katut gitu. Nah itu makanya ulama-ulama setelahnya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, terus Al-Iraqi ini juga meneliti itu semua. Gitu. Oke, dilanjut ya. Faqala rahimahullah wa kharaja sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i, dan beliau sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menunaikan haji wada'. Jadi al-wada' itu artinya perpisahan, haji perpisahan. Naharon ya, pada siang hari ba'da antarot jala, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam tarot jala ini sarraha sya'rahu, menyisir rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa nadzafahu, dan membersihkannya. Jadi setelah bersih lah, bersih gitu. Wadahana, dan pakai minyak rambut ya. Wa tatayyaba, dan pakai wewangian ya. Jadi berarti ini sebelum ihram ya. Karena kan kalau ihram kan nggak boleh pakai wewangian. Ya. Ini berarti sebelum ihram beliau nyisir rambutnya ya, merapikan rambutnya, kemudian meminyaki dan juga pakai wangi-wangian. Fabata di Dzul Hulaifati. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mabit di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali. Bir Ali. Itu dulu namanya Dzul Hulaifah. Ya, jadi setelah siap-siap, kemudian beliau mabit di Bir Ali. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atani al-lailata atin. Tadi malam aku didatangi seseorang, min Robbi, dari Robku. Ya, berarti ini kemungkinan malaikat ya, mungkin Jibril alaihissalam.
Atani al-lailata atin min rabbi faqala. Nah, orang tadi itu berkata, "Shalli fi hadzal wadi al-mubarak." Salatlah engkau wahai Rasulullah di bukit di lembah, al-wadi itu lembah, di lembah yang diberkahi ini. Wa qul umratan fi hajjatin. Dan kemudian katakan wahai Rasulullah, umrotan fi hajjatin. Ya, jadi aku melaksanakan umroh sembari aku juga melaksanakan haji. Dan ini ada lanjutannya, ya. Qala rahimahullah, fa ahrama bihima qarinan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menuruti perintah dari malaikat tadi, ya, dari Jibril tadi itu untuk melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Berarti apa istilahnya? Haji apa? Haji qiron, ya, yang barengan itu. Fahroma bihima qorinan. Maka beliau berihram, ya, dengan ihram, ya, niat haji qiron, qorinan. Itu maksudnya haji qiron. Wa qala rahimahullah, selanjutnya, wa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal ahadi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari Ahad bukrotan, di pagi hari, min kadain, dari arah Kada. Anda tidak tahu Kada itu sebelah mana. Jadi ini nama tempat. Min kadain minas Thaniyatil Ulia. Dari arah Thaniyatil Ulia. Ini nama-nama tempat. Nanti mungkin bisa dicari aja. Kada sama Thaniyatil Ulia. Min kadain minas Thaniyatil Ulia. Dari arah Kada, dari arah Thaniyatil Ulia. Wa tafa lil qudumi. Dan kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf kudum. Jadi tawaf kudum ini khusus untuk haji, terutama khusus untuk haji qiron dan haji ifrad. Jadi ketika beliau ketika jamaah haji masuk kota Mekah, masuk Masjidil Haram untuk pertama kali, itu semacam ada tahiyati li Makkah. Jadi kalau masuk masjid kan ada tahiyatul masjid, ya, menghormati masjid. Nah, ini cara tahiyatul Makkah atau menghormati Makkah itu adalah dengan melaksanakan tawaf kudum. Tawafa li kudumi faramala salasan, dan kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam lari-lari kecil, ya, romala, lari-lari kecil, salasan, sebanyak 3 putaran. Jadi dari 7 putaran tawaf itu 3-nya itu beliau lari-lari kecil, ya, romal. Wa masya arba'an, dan yang 4 itu beliau jalan kaki biasa. Tsumma kharaja ila Safa, dan kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam pergi menuju Safa, Bukit Safa. Fasa'a raqiban, kemudian beliau melaksanakan sa'i. Tsumma amara man lam yasuqil hadiya bifaskil haji ilal umrati. Dan kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang atau jemaah yang tidak bawa sembelihan. Jadi yang nggak bawa sembelihan itu untuk faskil haji, membatalkan haji ilal umrati. Kemudian dilanjutkan untuk umroh gitu. Jadi yang tidak bawa sembelihan itu disuruh batalkan, kemudian suruh lanjut umroh. Nah, ini haji wada ini betul-betul itu apa? Momen-momen yang Mekah itu penuh sesak. Jadi momen setelah Fathu Makkah itu kan banyak sekali kabilah-kabilah Arab, bahkan yang dari pinggiran-pinggirannya, bukan yang dari metropolitan Mekah Madinahnya itu, bahkan yang dari kabilah-kabilah pinggir, kabilah-kabilah Hijaz, pinggir-pinggiran itu juga berbondong-bondong menyatakan keislaman. Maka kemudian orang-orang yang baru masuk Islam ini ya tidak menyia-nyiakan momen. Oh, ada kabar Nabi akan keluar untuk haji. Nah, langsung semua pada ngumpul, tumplek-blek di di Mekah itu. Nah, ini yang tidak bawa
haji yang tidak bawa sembelihan itu disuruh untuk membatalkan haji, kemudian suruh melanjutkan umroh. Bifaskhil haji ilal umroti. Wa nazala bi'a'alal hajun. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lanjut pergi ke Al-Hajun. Ini juga nama tempat Hajun. Wa qala rahimahullah, falamma kana yaumut tarwiyati, dan ketika telah sampai hari tarwiyah, berarti 8 Dzulhijjah. Tarwiyah menurut beberapa riwayat ya, tarwiyah itu kan hari tenang gitu, untuk menenangkan diri gitu. Nah, itu ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk menyembelih putranya, itu startnya itu dari malam tanggal 8. Jadi ketika malamnya itu beliau dimimpikan itu satu kali, itu paginya itu beliau alaihissalam menenangkan diri. Jadi ada kayak jeda waktu sebelum hari H penyembelihan itu untuk menenangkan diri, menata pikiran, menata hati gitu ya. Kemudian musyawarah dengan putranya. Nah, kemudian hari malam ke-9 dimimpiin lagi, kemudian ditanyakan lagi sampai akhirnya tanggal 10 itu mantap untuk menyembelih. Nah, itu kenapa disebut hari Tarwiyah, hari menenangkan diri, menenangkan pikiran. Falamma kana yaumut tarwiyati, ketika telah sampai hari tarwiyah, tawajjaha sallallahu alaihi wasallam ila Mina. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Mina. Fasalla biha, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat di situ, salat di Mina itu adzuhra wal asra wal maghrib wal isya. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ini nggih, dilaksanakan dengan jamak takdim. Jadi zuhur asar kemudian maghrib isya. Wabata biha, kemudian beliau mabit di Mina itu. Mabit di Mina, wasalla biha as-subh. Kemudian beliau juga lanjut di situ di Mina itu sholat subuh. Wa qala rahimahullah falamma tala'at syamsu, dan ketika telah terbit matahari nggih. Saro ila Arafati, saro ila Arafata, beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju padang Arafah. Waduribat qubbatuhu sallallahu alaihi wasallam binamirah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendirikan, mendirikan kubbah. Kubbah di sini bukan kubah masjid, tapi kemah maksudnya. Mendirikan kemah di mana? Di Namirota, di Namirah. Namirah ini tulisannya Jabil Tarohu Warba Masjid Arafah. Di sebelah barat Masjid Arafah. Dan Masjid Arafah yusama Masjid Namirah. Nah, ini yang pahami yang sudah pernah umroh atau haji. Masjid Namirah atau Masjid Arafah ya. Ini nanti bisa dijelaskan sama Ustadz Aziz. Jadi mendirikan kemah di Namirah ya, di Bukit Namirah. Faqama biha, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di sana hatta zalati syamsu, hingga tergelincirnya matahari. Waktu zuhur. Jadi zalati syamsu maksudnya zalat setelah setelah matahari berada di atas pas, ya itu kan dilarang sholat gitu. Itu setelahnya itu waktu zuhur, mulai waktu zuhur sampai menjelang asar gitu. Fakhataban nasa kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Fasalla bihimudz zuhra wal asra bi adanin wa iqamatain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, salat bersama mereka, bersama para jamaah. Al-zuhra, salat zuhur, wal asra, dan salat asar ini sama nggih dengan jamak takdim, bi adanin dengan satu adzan,
wa iqamataini dan dengan dua qomat, dengan dua iqamah. Jadi adanya, jadi tata cara jamak itu kalau kalau jamaah jamaah terus habis itu dalam keadaan dijamak sholatnya dua waktu dijamak itu adanya satu kali aja. Adanya satu kali tapi qomatnya dua kali. Gitu caranya. Qala rahimahullah, tsumma raha ilal mauqifi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beristirahat di tempat wukuf itu, falam yazal yad'u wa yuhallilu wa yukabbiru. Dan di situ sembari istirahat itu sembari berdiam diri di tempat wukuf itu, falam yazal, beliau tidak henti-hentinya yad'u, berdoa. Jadi beliau senantiasa di wukuf itu, di wukuf di Arafah itu, beliau terus-menerus istiqomah, tidak pernah berhenti untuk berdoa. Wa yuhallilu, dan bertahlil. Wa yukabbiru, dan bertakbir. Hatta zaghatis syamsu, hingga terbenamnya matahari. Nah, ini tidak ada keterangannya gitu. Tapi kalau di beberapa riwayat itu beliau nopo wukufnya itu dengan menunggang unta. Jadi ya kalau mau nyoba sekali, tapi biasanya bolehnya kalau yang buat orang sakit biasanya. Kalau apa yang wukuf di Arafah tapi naik nopo mobil atau naik bis biasanya buat yang sakit biasanya. Kalau yang sehat kan biasanya pengen keluar gitu. Tapi di sini beliau eh, wukufnya itu dengan menunggang unta. Ini karena tambahkan keterangan ya dari kitab-kitab yang lain. Faqala rahimahullah, tsumma dafa'a ila Muzdalifati. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertolak menuju Muzdalifah ba'dal ghurubi, setelah maghrib, wa bata biha. Kemudian beliau mabit di sana. Wa shalla as-subh. Kemudian beliau ketika subuh, salat subuh di Muzdalifah itu, tsumma waqafa bil masy'aril harami hatta asfar. Kemudian beliau eh, menetap waqafa di Masy'aril Haram, di Masjidil Haram itu eh, setelah subuh itu, setelah subuh ketika ketika masih gelap, hatta asfaro, sampai subuhnya itu sudah hampir terbit. Jadi asfaro itu waktu ketika ba'da subuh belum terbit, belum syuruk, tapi bayangan atau eh, orang di depan kita itu sudah kelihatan ya. Misalkan saya subuhan sama Mas Muklis gitu. Ini kondisi tidak ada lampu gitu, kondisi nggak ada lampu itu kan ketika subuh itu kan tidak kelihatan wajah Mas Muklis atau Pak Jito. Nah itu kemudian setelah beberapa menit, setengah jam misalkan itu, ada waktu asfar itu ketika sudah mulai terang, mulai kelihatan. Oh ini Mas Anam ternyata. Nah, itu namanya waktu asfar. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Masjidil Haram itu dari subuh sampai sampai asfar, sampai waktu asfar agak terang. Summa dafa'a sallallahu alaihi wasallam qabla tulu'i syamsi ila Mina. Nah, kemudian beliau balik lagi ke Mina pada hari ke-10. Tidak ada tulisan hari ke-10, cuman ini eh, kejadiannya pada hari ke-10-nya itu beliau kembali ke Mina qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Ini jadi setelah asfar itu beliau langsung bergegas menuju Mina lagi. Faroma jamrotal aqabati bisa bi'ai hasayat. Kemudian beliau melontar jumroh. Yang betul sebetulnya jamroh ya, bukan jumroh. Jadi lempar jamroh. Faroma jamrota al aqabati, beliau melontar jamroh aqabah bisa bi'ai hasayatin, dengan 7 kerikil. Hasayat itu batu-batu kecil, dengan 7 batu kerikil. Wafi salah sati ayamit tasyriqi, dan
pada hari tasyrik yang pada 3 hari tasyrik, kana yarmi fi kulli yaumin, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melontar jamroh pada tiap harinya, fi kulli yaumin minha, pada tiap harinya, al jamroti as-salasa masyian. Beliau melontar jamroh sebanyak 3 jamroh. Dan jamroh ada 3 nih. Sughro, wusto, sama kubro. Jadi beliau melontar 3 jamroh masyian sambil berjalan kaki ya. Jadi perpindahan dari sughro ke wusto ke kubro itu tidak sambil lari ya. Jalan biasa aja. Masyian bisa sabain dengan 7 maksudnya 7 batu. Berarti 7 kali 3 gitu. 21. 21 dikali 3. Kan tiap harinya 3 kali, tiap 3 7 kali. Berarti kan 7 kali 3 21. Berarti kalau di total 3 hari itu berapa? 21 kali 3 63. 63 lemparan berarti total. Bisa sabain. Ya beda'u billatita lil khaif. Dimulai dengan di sekitar Al-Khaif. Al-Khaif ini juga nama tempat ya, tempat kalau sekarang tempat posnya jamroh as-sughro itu namanya Al-Khaif. Tsumma bil wusta, kemudian di wusta, tsumma bi jamratil aqabah, kemudian di lokasi jamroh aqabah lagi, yaitu di kubro itu, wa yutilu du'a indal ula wastaniyah. Wa yutilu du'a indal ula wastaniyah. Dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang doa pada yang pertama dan yang kedua. Berarti ini kemungkinan ya, yang pertama itu yang sughro sama wusto berarti. Memperpanjang doa pada sughro sama wusto. Waqala rahimahullah. Oh ini belum mana balik ini. Apa? Nah ini. Wa nahara sallallahu alaihi wasallam yauma nuzulihi Mina. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih ya, menyembelih sembelihan pada yauma nuzulihi Mina, ketika beliau kembali ke Mina. Jadi menyembelih di Mina itu bagian dari tahiyatnya, bagian dari menghormati Mina itu dengan menyembelih sembelihan. Wa afadha ilal bait, kemudian beliau pergi ke al-bait, maksudnya Baitul Haram, balik lagi ke Masjidil Haram. Fatafa bi sab'an, kemudian beliau bertawaf 7 putaran. Nah, ini berarti tawaf wada ya, tawaf penutup, tawaf perpisahan. Summa atas siqayah, kemudian beliau mendatangi as-siqayah, tempat minta air ya, jadi tempat Zam-Zam itu. Fastasqa, kemudian beliau minta air Zam-Zam. Summa raja'a ila Mina, kemudian beliau setelah minta air Zam-Zam balik lagi ke Mina. Waqala rahimahullah, summa nafara fil yaumi tsalisi fanazalal muhassaba wa a'mara Aisyah radhiyallahu anha minat tan'im summa amara birrahil. Ini pada hari yang ketiga itu beliau fanazala muhassaba. Muhassaba ini beliau menuju muhassab ini antara Al-Hajjun sama Masjidil Haram. Jadi beliau pada hari ketiga setelah semua selesai tadi itu menuju ke Al-Muhassab. Ini kalau keterangannya di footnote yang cetakan anak ini, hiya bainal hajun, antara hajun ila al-Masjidil Haram dan Masjidil Haram. Wa a'mara Aisyah radhiyallahu anha minat tan'im, dan beliau memerintahkan Aisyah untuk melakukan umroh ya. Jadi Hana agak lupa ini konteksnya. Kayaknya
waktu itu anak agak lupa ya. Pokoknya intinya Aisyah eh, lanjut umroh gitu, gitu. Oh ya, minat tan'im karena eh, Aisyah awalnya tidak tahu kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kiron. Nah, kalau langsung haji dan umroh gitu. Nah, Aisyah belum umroh, jadi beliau radhiyallahu anha itu menyelesaikan umrohnya, minat tan'im. Summa amaro birrohil. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk kembali, untuk pulang. Berarti manasiknya sudah rampung ya. Summa tofa lil wada'i, kemudian beliau tawaf pada. Anak agak bingung sama atasnya ini. Fatofa bi sab'an. Kalau yang atas itu tawaf apa ya? Nah ini nanti mungkin Ustaz Aziz bisa nambah ini. Ya, awalnya tawaf, balik ke Masjidil Haram, tawaf, kemudian ke Siqoyah, ya, ke tempat ngambil air zam-zam, kemudian tawaf ada. Nah yang tawaf yang sebelumnya ini enggak tahu tawaf apa ini. Wa tawajjaha ilal Madinah. Kemudian beliau balik menuju kota Madinah. Jadi selesai setelah tawaf wada, beliau kembali ke Madinah. Waqala rahimahullah wa amma umaruhu sallallahu alaihi wasallam fa arba'un. Adapun umrohnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali. Kulluha fi dzilqa'dati. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Nah, ini sudah dibahas tadi nggih sama Imam Al-Iraqi kalau riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah haji maupun pernah umroh sebelum hijrah. Nah, itu riwayatnya tidak sahih. Ini kita sudah selesai ya terkait bab haji wada ini. Mungkin Ustadz Aziz mau menambahkan. Ya. Nah, tadi yang dihubungkan tawaf kan, tawaf itu bisa berkali-kali. Dan ada tawaf kudum. Ada tawaf kudum itu kalau orang jauh datang pertama kali ke situ, nah itu namanya tawaf kudum. Ya. Jadi tidak perlu rangkaian haji, mau itu ya tawaf kudum. Langsung. Dan ada tawaf ifadah. Oh iya. Ya. Mungkin. Jadi tawaf ifadah itu ya kayak ya tawaf biasanya habis haji tawaf ifadah. Yang ini ifadah mungkin yang ya, sebelum ifadah itu ada juga yang nyebut tawaf ziarah ya. Jadi tawaf biasa. Ya, tawaf ya kadang orang menyebutnya itu umroh. Kalau umroh itu dirangkaikan dengan sa'inya sekalian. Ya tawaf sa'i sekalian. Jadi kalau teman-teman nanti di sana itu punya waktu longgar bisa berkali-kali gitu. Umrohnya itu bisa berkali-kali. Atau tawafnya tok. Ya. Tapi ada teman-teman yang hanya tawafnya tok, ada yang tawaf sak-sa'inya, tawaf sak-sa'i. Kalau saya mesti tawaf sak-sa'inya. Jadi ambil mikot lagi, ya. Ambil mikot lagi di Masjid Fatimah itu, ya terus berangkat. Atau orang nyebutnya Masjid Tan'im. Masjid Aisyah ya. Ini Masjid Aisyah. Ini dari ya, Masjid Aisyah itu atau orang nyebut Tan'im itu ada taksi banyak gitu. Mikot gitu. Kalau umroh itu kan harus berangkat dari mikot. Ya, mikot ya mana Tan'im? Oke. Tan'im itu sampingnya Arafah. Paling 2 kilo dari Arafah. Ya, paling 2 kilo dari Arafah. Jadi biasanya kalau penghaji yang berangkat dari sisi selatan timur itu di Tan'im namanya.
mikotnya. Memulai niat umrohnya itu harus sholat, ya sholat sunnah umroh itu. Ya kalau haji ya dari situ terus berangkat ke Arafah. Jalan kaki Arafah itu kira-kira 2 kilo lah, ya bukit itu. Tapi saya ikut poin dan wakai gitu. Saya belum pernah haji, jadi saya hanya melewati. Ya pada waktu anu kan kita kepingin tahu sih haji apa gitu. Jadi udah ke, itu, ke Arafah. Kalau tadi Rasulullah kan ke Masjid Namiro dulu dari beliau kan mikotnya di Bir Ali. Kalau dari Madinah kan di Bir Ali mikot, terus jalan, terus berhenti dulu di Namiro tadi ya. Namiro. Nah itu saya yang belum tahu sebelah mana, karena saya belum pernah datang di situ. Dari Namiro baru ke Arafah, ya. Tadi itu gitu. Namiro saya belum tahu. Jadi yang saya itu mikot dari Bir Ali. Bir Ali itu setelah keluar dari Madinah, nanti ketemu sumur itu sebelah sisi kanan jalan tolnya itu, nanti kita berhenti di situ, ya mandi, wudhu dan sebagainya, terus sholat sunnah, niat untuk berangkat umroh. Atau kalau haji berangkat duluan itu kan biasanya di Madinah dulu beberapa hari, ya kalau pas sudah waktunya haji, ya pasti di beralih itu niat haji berangkat dari situ. Kalau orang dari Yaman, ya atau orang dari Sudan, ya itu berangkatnya dari Tanim tadi itu. Nah, dari Tanim itu langsung menuju ke Arafah gitu. Dari Bir Ali itu pun juga menuju ke Arafah, ada beberapa titik itu. Jadi ini Mekah, ini katakan ini Mekah ya. Ya, di sini nih Bir Ali, di sini nih apa lagi namanya? Tanim, ada di sini apa, ada beberapa mikot, tapi saya enggak apa. Saya yang pernah ngalami hanya Bir Ali sama Tanim. Ya, setelah mikot itu pasti menuju ke Arafah kalau haji. Arafah. Ya, nginep di situ. Dari Arafah nanti ke Mina. Itu jaraknya berapa ya? Soalnya saya naik bis. Ya, perkiraan saya ya sekitar 5 kilo. 5-6 kilo gitu. Mina. Nah, nanti di Mina nginep lagi, lempar jumroh itu. Lempar jumroh. Tapi ada itu jamaah yang jalan kaki itu ada. Teman-teman saudara-saudara kita Pakistan tuh kahon sih nggak bis. Jalan kaki. Jalan kaki. Wong umroh itu ini bukan musim haji ini, umroh itu. Mereka menyisir bagaimana caranya haji itu. Ya, seperti latihan haji itu mereka loh jalan kaki. Jadi mereka dari Tanim turun bis di Tanim, biasanya suruh nunggu di Masjidil Haram ya. Jadi jalan ke Arafah itu jalan kaki. Dari Arafah ke Mina jalan kaki. Nah, nanti dari Mina itu terus ke Masjidil Haram. Itu agak jauh itu. Menurut saya 10 kilo itu menurut saya. Menurut saya 10 kilo. Itu orang-orang itu Pakistan, terus orang-orang Bangla itu jalan. Jadi digambarkan itu di sini Mekah, ini Madinah ya. Ini Madinah. Nah, Tanim itu sini loh. Ini. Jadi melewati ini. Melewati. Nah, tadi itu Masjid Namira itu sebelah mana saya tidak tahu. Nanti mungkin antara sini sama sini, karena kalau di sini itu dari sini ke sini tengah-tengah itu beliau naruh tenda. Jadi mungkin antara ini. Kalau di sini keterangannya itu ada namanya Masjid Namiro. Iya. Atau namanya Masjid Arafah, tapi nggak tahu ya. Oh, Masjid Arafah. Masjid Arafah. Oh ya, berarti di Arafah lokasinya, di dekat Arafah. Iya, mungkin sudah dekat lah. Sudah dekat dengan Arafah. Jadi Mekah, Madinah, ya terus ini Bir Ali,
beralih memulai niat, nah terus ke sini. Melewati Mekah ini ke sini Arafah. Ya. Sebelah baratnya Masjid Arafah. Jadi Namiro tadi itu bukit sebelah baratnya Masjid Arafah. Okay. Tapi karena dekat Masjid Arafah itu juga disebut juga Masjid Namiro. Gitu. Oh. Jadi masih area-area Arafah berarti. Ya. Jadi dari sini terus jalan dari ini sini terus jalan ke sini Mina, terus jalan ke sini Masjidil Haram. Gitu. Nah, sampai Masjidil Haram tawaf sa'i. Selesai sudah haji itu. Selesai. Ya, kalau masih tinggal di situ, ya itu namanya belum tawaf wada. Kalau mau pulang, ya itu sempatkan tawaf sekali lagi. Nah, itu namanya tawaf wada. Ya. Sunnah. Ya. Jadi ada tawaf kudum itu kalau kita dari jauh dari mana-mana baru pertama kali datang ke situ tawaf kudum. Terus kalau misalnya di situ ada waktu, ya aku pengen tawaf ya, tawaf lagi tawaf ifadah. Ifadah bisa berkali-kali, bisa mentawafkan juga membadali orang tua. Ya niatnya ya Allah saya badal umroh untuk orang tua saya nama ini. Itu. Tapi satu kali badal itu hanya boleh membadali satu orang toh. Tidak boleh satu kali ini badali iki seperti apa nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi satu orang itu hanya bisa membadali satu orang dalam setiap kali umrohnya tawafnya itu. Itu namanya nyebutnya ifadah. Nah, nanti siang kita biasanya sudah ke Jeddah terus malamnya kita terbang. Nah, itu sebelum naik base-nya kita tawaf, itu namanya tawaf wada. Seperti itu. Itu saya ngerti karena saya sudah ngalami. Nek wis ngalami saya cerita. Nek durung ngalami sih yang awang-awang. Ya. Yang awang-awang. Tapi kalau sudah ngalami, tiba-tiba gampang. Ya, tiba-tiba gampang. Ya. Nggak sulit. Nggak sulit sama sekali. Nggak sulit. Ya. Apa nenek nangkono apa jenenge hobi ini panganan kulineran, wah tambah semangat double semangat saya semangat kulineran. Ada Al-Baik pada waktu saya ke sana yang terakhir itu Al-Baik itu lagi ramenya itu ayam Al-Baik. Oh enak itu. Nah itu. Katanya KFC kalah harganya bilang gitu. Iya, rasanya memang enak Al-Baik daripada KFC. Memang iya. Soalnya ada itu yang putih-putih itu kayak mana itu loh. Kayak mayones tapi dari susu entah apa gitu loh. Iya. Enak rasanya enggak kayak lain mayones lain. Jadi itu ada rotinya celup itu enggak enak. Ayamnya gitu. Ya mudah-mudahan semua nanti bisa ziarah ke Makkah Madinah, umroh ke sana. Allah. Apalagi barangkali yang ditanyakan tadi yang dijelaskan oleh Mas Sufat apa? Atau Mas Sufat sendiri mungkin ada yang belum jelas apa? Sudah tadi yang beberapa kayak Tan'im tadi itu minat Tan'im dari Tan'im sudah dijelaskan sama Ustaz Aziz. Iya. Oke, kita lanjut ke bab terakhir ya.
Dzikru wafatihi sallallahu alaihi wasallam. NG. Qala rahimahullah dzikru wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan detik-detik ya atau momen-momen menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah tufiya sallallahu alaihi wasallam wa qad balagha salasan wa sittina. Beliau sallallahu alaihi wasallam wafat ketika telah sampai usia 63 tahun. Salasan wasittin, 63 tahun. Waqila ghairu dzalik, dan ada juga yang berpendapat selain itu. Yaumal itsnaini, pada hari Senin, hina ishtadda duha, ketika telah ishtadda, telah parah-parahnya, atau dalam hal ini nemen-nemene duha, maksudnya ketika matahari sudah mulai naik ya menjelang zuhur itu. Jadi waktu duha tapi matahari sudah mulai panas-panasnya. Litsnatai asyrota lailatan khalat min Rabi'inil awal. Pada tanggal 12 ya, lailatan khalat min Rabi'inil awal, pada 12 Rabiul awal. Pada malam ke-12 Rabiul awal, pada malamnya. Wa maridu arba'ata asyra yauman. Ya, jadi sebelum beliau wafat ya, sallallahu alaihi wasallam, beliau sakit selama arba'ata asyra yauman, 14 hari. Wa dufina lailata al-arbi'a. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam dikebumikannya pada hari Rabu. Ya, jadi tadi wafatnya hari apa tadi? Senin, dikebumikannya hari Rabu. Jadi ada jeda. Nah, itu karena apa? Ya, nanti ada. Qala rahimahullah. Qala rahimahullah walamma hadarahu al-maut, dan ketika telah datang kematian, ketika telah menjelang maut, kana indahu qadahun fihi ma'un. Di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam ada qadah. Qadah itu wadah ya, baskom gitu. Fihi ma'un, yang di dalamnya berisi air. Faja'ala yudkhilu yadahu, beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan mulia beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ke dalam qadah tadi, ke dalam baskom tadi. Fihi, ke dalam tangan beliau, ke dalam wadahnya tadi, ke dalam baskom isi air tadi. Wa yamsahu wajhahu, dan beliau mengusap wajah beliau. Jadi dicelup terus diusap-usap ini. Karena saking beratnya. Ini. Wa yaqulu, dan beliau berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, Gusti Allah, tolonglah hamba pada sakaratul maut ini. Jadi sakarat itu penderitaan, kesengsaraan. Jadi beliau SAW pernah bersabda ya, juga sama momennya di akhir hayat ini, di hadis yang lain itu, inna fil mauti sakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Jadi sakaratul maut itu pasti akan dialami oleh orang yang menjelang kematian gitu. Nah, jadi ini yang perlu Anda jelaskan sedikit ya. Sakarat, orang merasakan beratnya sakaratul maut itu ya bisa jadi
karena ada punya dosa-dosa. Itu bisa jadi. Ya, mungkin bisa jadi ibroh untuk orang yang melayat, oh orang ini hidupnya gimana, sekaratnya piye, itu bisa jadi. Tapi itu bukan kelaziman, maksudnya bukan mesti ngono. Nah, nek kita memahami iku mesti ngono loh, Kanjeng Nabi sekaratnya berat. Mosok kita wani nuduh yang enggak kan boten. Nah, jadi eh, rasa sakit ya secara umum kepada seorang muslim yang ditimpakan kepada orang beriman itu selain juga menggugurkan dosa, juga meningkatkan derajat. Nah, ini dalam sebuah hadis bahwa di surga itu ada tempat, ada derajat yang itu tidak bisa orang biasa dengan amalannya itu mencapai derajat itu, mencapai kafling yang tinggi, kafling eksklusif di surga itu, kecuali orang itu harus ditimpakan musibah. Nah, dan ini yang dialami oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau maksum kan, sudah tidak ada dosa kan, tapi tetap merasakan namanya sekarat yang berat. Jangankan sekarat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau demam, demamnya Kanjeng Nabi itu, ini pernah di tes sama sahabat itu kayak kasihan gitu kok Kanjeng Nabi ini kayak berat banget kalau sakit, kayak tidak umum sakitnya itu. Nah, ketika dicek gitu, mana sih nemen? Nah, beliau jawab, iya, demamku ini, ya, demamnya Kanjeng Nabi itu 2 kalinya demamnya orang biasa. Ya itu, masya Allah. Jadi beliau sakitnya itu momen. Kita paling kalau panas berapa derajat, Pak? Nah, 39 itu kan mlebu rumah sakit biasanya. Nega ya apa? Bed rest lah gitu. Nah, Kanjeng Nabi SAW 2 kalinya itu. Nah itu, masya Allah. Ini hadisnya sahih. Jadi eh, ada kalanya, orang merasakan sekarat, orang merasakan wafat, menjelang wafatnya itu susah itu ya. Ada kalanya ya bukan karena dosanya, tapi karena memang itu ujiannya Allah supaya orang itu bisa mencapai derajat yang sudah Allah tetapkan untuknya. Derajat kebaikan, derajat di surga yang tinggi yang sudah Allah siapkan untuknya, yang itu tidak bisa dicapai cuma dengan ibadahnya dia. Nah, itu akhirnya Allah berikan namanya musibah. Nah, kan? Yang kan ada di hadis kan, man kana wa man ahabba ilallah falyusib minhu. Nah, jadi barang siapa yang dia itu dicintai oleh Allah, maka akan Allah timpakan musibah ke orang itu. Nah, itu justru ungkapan cintanya Allah itu dengan menimpakan musibah. Itu sekilas nih. Jadi tidak semua orang yang mati neangel ya itu karena amalnya. Itu kita juga dilatih untuk husnudon itu. Kalau misalkan ngelihat orang itu, coba hati kita itu ya di husnudoni, oh mungkin itu bukan karena, ya kecuali kalau yang sudah jelas-jelas ya wong itu kayak apa musuh sak kampung itu barangkali itu memang ibro. Tapi kalau orang dikenal baik terus dia kok malah susah wafatnya, malah berat sekaratnya, itu kita jangan lantas oh ojo-ojo duwe dosa sing kene gak ngerti, malah bukan malah suudon gitu, tapi malah kita husnudon, oh mungkin Allah ingin mengangkat derajatnya. Itu nggih. Kita lanjut. Faqala rahimahullah, faqalat Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Kanjeng Nabi SAW, yang terkenal dengan julukan Ummu Abiha, ibuke bapake. Nah, jadi karena saking gematine Sayyidah Fatimah ini ketika merawat Kanjeng Nabi, gentenan sama siapa? Bunda Aisyah, ketika merawat Kanjeng Nabi itu saking cintanya, saking telatennya itu sampai orang-orang tuh yang melihat itu menjuluki seolah-olah itu ibunya bapaknya. Jadi kayak seorang ibu yang merawat anaknya. Gitu. Nah, itu sampai berkata seperti ini. Wa karbahu likarbika ya abati. Duhai nestapa. Duh, duh
Duh sorone gitu, semacam itu. Duhai nestapa, likar bika ya abati. Duhai nestapa, nestapa yang menimpa ayahku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ketika mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la karba ala abika ba'dal yaum. Tidak akan ada lagi nestapa pada bapakmu ini setelah hari ini. Nah, insya Allah. Jadi ini sudah betul-betul menjelang wafatnya beliau. Nah ini anak kutipkan beberapa hadis di kitabnya Ustadz Ainul Yakin ini. Jadi Ustadz Ainul Yakin yang punya pondok Soihuddin II ini nulis kitab Al-Arba'un Al-Anwariyah fi Siratin Nabawiyah. Jadi ini 40 hadis yang isinya kayak episode-episode Sirah Nabawi. Itu ada 40 hadis dikumpulkan. Nah ini hadis berkaitan dengan wafatnya Nabi. Jadi di momen-momen menjelang beliau nopo kapundhut itu nggih. Nah, itu beliau sempat mengatakan seperti ini kepada Aisyah. Ya Aisyah tuh ma azalu ajidu alamat ta'am. Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit ya, akibat makanan ya. Kalau yang sempat ingat dulu kan sempat Kanjeng Nabi diracun ya, oleh wanita Yahudi pasca penaklukan Khaybar ya. Ada yang masih dendam dengan Kanjeng Nabi ya. Jadi dibebaskan, orang wanitanya dibebaskan ya. Tawanan kemudian dibebaskan, kemudian sok-sokan epok-epok memberikan rasa terima kasih, bikinkan masakan kambing gitu. Nah ternyata diracun, racunnya itu masih terasa gitu, walaupun dilepeh. Nah kan mukjizatnya itu dagingnya ngomong aku ini diracun jangan dimakan, tapi sudah kadung mungkin apa nggih cairannya gitu nggih tertelan air ludah gitu. Nah jadi tetap terasa. Nah, alladzi akaltu bi Khaybar, yang aku makan pada peperangan Khaybar, fahada awanu wajatu inqita'a abhari. Inqita' putus, abhari urat leher. Jadi rasa sakitnya itu seolah-olah leher itu kayak mau putus gitu akibat racunnya itu. Nah, jadi eh, gimana nggih? Kalau disebut beliau wafat karena racun, yaitu ya, antara ya dan tidak. Jadi bukan yang penyebab langsung, ya ada memang faktor usia juga karena memang sudah usia segitu gitu. Nah, tapi ada faktor juga yang berperan, antara lain yang jadi kayak sebab duniawiyahnya, sebab lahiriahnya itu karena masih terasa efek racunnya itu walaupun sedikit. Nah, itu. Kemudian juga beliau sempat pada hari-hari kesekian itu menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar ini ngimamin pada sholat, itu beliau betul-betul apa nggih? Abu Bakar itu orang yang sangat-sangat lembut hatinya, tidak kuatan gitu. Anna Abu Bakrin rojulun asifun. Ya, sangat-sangat tidak kuatan, tidak tegaan. Jadi gampang sekali menangis gitu. Jadi ya akhirnya para sahabat tuh ya rada-rada tidak khusyuk akhirnya, karena tangisannya Abu Bakar ya apa nopo nggih, sahabat seperjuangan yang apa betul-betul menemani dari nol ya, Sayyidina Abu Bakar itu ketika nopo hijrah itu ya, ketika betul-betul hanya 2 orang di Gua Sur itu, yang ketiganya Allah, sampai Allah turunkan ayat sahabat yang disebut di situ Abu Bakar. Nah, itu beliau sampai menangis ketika ngimami itu. Nah ini tapi pada Yaumalisnain pada hari Senin, wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu yusolli bihim, sholat bersama mereka. Fafaji'ahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam pada kasyafa sitro hajari Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini buka tirai. Nah, itu kan kamarnya Aisyah. Itu kan
pepetan sama Masjid Nabawi gitu. Nah, kayak kalau misalkan apa pengimaman gitu, mihrab pengimaman itu kan kadang ada yang sebelahnya itu tembusan ke ruang takmir gitu. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Itu di situ itu rumahnya Bunda Aisyah. Rumahnya Nabi kalau pas gilirannya Bunda Aisyah itu tinggalnya di situ. Nah, itu dibuka tirainya. Tuh kaget sahabat loh. Pun sehat, Masya Allah gitu. Apapun apa sudah sembuh gitu kan. Radhiyallahu anha fanadhara ilaihim wa huwa sufufun. Nah, ketika sudah sholat itu sudah mau sholat itu. Fatabas sama yadhaku. Kemudian beliau eh, tersenyum ya, agak tertawa sedikit gitu. Fana kaso Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mundur ya ala aqibihi dari tempat pengimaman. Wadonna itu menyangka ya. Jadi jamaah itu ya, kaum muslim itu menyangka anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuridu menginginkan an yakhruja ila sholati untuk keluar menunaikan sholat ya. Wahamma al muslimuna an yaftatinu fi sholatihim. Ya, jadi ini sudah posisi sudah sholat, sudah sholatnya sudah dimulai ya. Kemudian Kanjeng Nabi membuka kelambu itu. Nah, itu Abu Bakar mundur. Nah, itu dikira dikira mau gantikan ngimamin lah gitu. Nah, sampai umat muslim ya jamaah itu sampai hampir terfitnah, maksudnya hampir batal sholatnya. Farohan karena saking gembiranya bin Nabi Shallallahu alaihi wasallam hina ra'auhu karena beliau sallallahu alaihi wasallam melihat mereka fa asyara biyadihi an atimmu. Kemudian beliau dengan isyarat tangannya menyuruh untuk menyempurnakan. Jadi beliau cuma nginceng mawon nggih, mboten nyolati kemudian balik masuk gitu. Nah, ini yang tidak disangka ternyata itu adalah momen terakhir. Momen terakhir Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ini Ana lanjutkan di kitabnya ini. Nah, ketika singkatnya ya, beliau SAW pun kapundhut ya, itu banyak sebetulnya hadis-hadisnya itu, cuman di sini supaya singkat mawon oleh Ibnu Sayyidines langsung dipotong ke setelahnya. Nah, setelah beliau SAW niki kapundhut ya, wasujia biburdin hebaratin. Beliau SAW diselimuti ya, jasadnya diselimuti oleh jubah burda. Jadi oleh pakaian kesukaannya beliau, jubah garis-garis tuh, jubah burda. Oh, okay. Wakila dan ada juga yang berpendapat ya, ada juga riwayat yang mengatakan innal malaikata sajjadhu, bahwa yang menyelimuti ya, yang menutup jasadnya beliau itu adalah para malaikat. Jadi diselimuti oleh malaikat, bukan para sahabat. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Siapa yang kopi, siapa yang Ya, monggo. Dengan kopi. Oh, enggak boleh gitu. saya teh tanpa gula, kopi tanpa gula. Sini aja. Oh. Ya, satu dulu. Ini langsung buat kopi. Oke.
Jangan mau. Nah, bisa dicelup-celup. Monggo. Dicelup-celup. Allah ya Rob. Anam itu agak geserkan ke sini ya. Geserkan menghadap ke kanan. Katangnya. Nah, itu. Oke. Lanjut. Ya tadi ya. Jadi beliau, ya, jasadnya beliau itu diselimuti dengan pakaiannya beliau, ya, dengan jubah burda itu, di burdil Yaman, di burdil Hibarah, apa? Wakila inal malaikata sajadu. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa yang menutup jasanya beliau itu adalah malaikat. Wa kadzdzaba ba'du ashabihi bimautihi dahsyatan. Nah ini, Masya Allah. Sebagian sahabat, ba'du ashabihi, sebagian sahabat itu kadzdzaba, mendustakan, tidak percaya. Dia mendustakannya itu bukan mendustakan karena ingkar, alhamdulillah, tapi karena saking nggak percayanya, dahsyatan, saking bingungnya, saking sangat-sangat bingungnya. Ini masuk diserap ke bahasa Indonesia, jadi dahsyat itu ya ini, dahsyatan. Jadi betul-betul keadaan yang serba bingungkan, ya. Kolong-koming lah gitu itu. Sampai-sampai mendustakan, wah bohong kamu. Tidak, Nabi tidak wafat ya. Dan wayuhka an Umar radhiyallahu anhu, dan salah satu yang mendustakan itu yang sangat-sangat keras ya, itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Sampai-sampai beliau itu, siapa yang bilang Muhammad telah mati akan aku penggal lehernya. Oh, bilang gitu. Jadi saking cintanya itu kayak apa nggih? Saking sampai nggak percaya kalau yang menjadi nabi itu pun boten wonten pun kapundhut. Wa akhrisa Utsman radhiyallahu anhu. Dan terdiam membisu Utsman radhiyallahu anhu sampai tidak bisa berkata apa-apa. Wa waqida Aliun radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu sampai tidak bisa berdiri. Seolah kakinya itu kayak lemes gitu. Semper, tidak bisa berdiri. Walam yakun fihim asbatu, dan di antara semua mereka itu yang paling teguh, yang paling tatak ya, asbatu minal Abbas itu cuma dua. Al Abbas namanya beliau, wa Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Jadi cuma dua orang yang tatak ngadepi kenyataan bahwa Kanjeng Nabi SAW itu sampun kapundhut itu cuma dua. Sayyidina Abbas sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ini kalau di keterangan di sini, Abu Bakar itu hampir keluar Madinah, karena ada keperluan. Ya juga perluan apa-apa pasukan di perbatasan atau seperti apa, atau diplomasi gitu. Intinya beli kebunnya. Oh iya, apa? Nah itu keluar dari Madinah itu sampai nggak jadi. Balik lagi mendengar kabar seperti itu. Mendengar kalau Umar sampai ngamuk-ngamuk ke orang-orang di Medina itu, ngacung-ngacungkan pedang gitu, nggih. Nah, itu sampai Abu Bakar itu nopo nggih? Sampai Umar itu sampai bilang gini, Rasulullah SAW itu tidak mati. Rasulullah SAW itu sebagaimana Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari menuju Robnya. Nanti pasti balik, sampai gitu, sampai saking nopo nggih. Saking tidak bisa terimanya sampai begitu ya. Nah, Abu Bakar sampai melihat seperti itu, akhirnya sampai bilang ke Umar, Umar, kamu duduk.
Nah, itu yang bisa meredam hatinya Umar cuma Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar naik ke mimbar ya, berkhutbah ya, yang kurang lebih artinya siapa yang menyembah Rasulullah maka beliau telah wafat. Jadi disadarkan akan kenyataan bahwa ya memang Rasulullah SAW sebagaimana dalam surat Al-Kahfi yang terakhir ya, ayat yang terakhir, ana basyarun mitlukum, aku pun juga manusia seperti kalian. Yuha, bedanya cuma aku ini diberikan wahyu. Tapi secara biologis beliau manusia gitu, yang juga akan menemui ajal gitu loh. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka Abu Bakar membaca ayat nih, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nah, ayat ini. Jadi dan bahwa tidaklah Muhammad itu melainkan dia adalah rasul. Nah, jadi ini Islam ya, yang membedakan kita dari Nasrani, yang membedakan kita dari umat-umat Hindu yang nyembah-nyembah nabinya ya. Kalau orang Hindu nyembah apa? Resi Wyasa, resi siapa yang dianggap orang suci, sampai orang sucinya itu dianggap sudah sampai derajat dewa gitu. Nah, Buddha yang apa? Sujud-sujud ke patungnya Siddhartha itu kan. Islam tidak seperti itu. Kita ta'dim seta'dim-ta'dimnya, bahkan kalau kita ke ziarah ke Kanjeng Nabi, ziarah ke Masjid Nabawi, ke Raudhah itu kita ucapkan salam di hadapan apa kuburnya beliau itu. Nah, tapi kita tidak menyembah Kanjeng Nabi. Nah, ini yang perlu kita kita selalu ingatkan ya, bahwa tauhidullah itu yang nomor satu. Ini yang seolah-olah disadarkan oleh Abu Bakar kepada umat muslim, wabil khusus kepada Umar yang sudah berapi-api gitu guys. Nah, Umar itu sampai-sampai bilang gini, loh, seolah-olah kami ini baru pertama kali dengar ayat ini. Seolah-olah karena wafatnya Kanjeng Nabi SAW itu udah lupa semua itu, bahwa Allah yang maha tinggi, Allah Rabb semesta alam satu-satunya, Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia gitu. Nah itu sampai lupa semua, seolah ayat itu baru turun, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan ia hanyalah rasul, tidak lebih dari seorang rasul. Nah itu seolah itu baru pertama kali mendengar itu. Nah, ya Allah. Nah itu sekilas seberapa dahsyatnya. Dan kalau kita buka-buka kitab hadis nih, pada bab ini, bab wafatnya Kanjeng Nabi itu babnya itu kadang itu, ya kadang beberapa kitab itu menuliskan babnya itu dengan azlamatil Madinah. Madinah itu menjadi gelap. Jadi seolah-olah Madinah itu menjadi suram, menjadi gelap karena Kanjeng Nabi kapundhut. Azlamatil Madinah. Azlamatul Madinah. Madinah menjadi gelap. Nah, itu betul-betul memukul, betul-betul bikin shock kepergiannya Kanjeng Nabi SAW. Dan yang tataknya cuma dua, Sayyidina Abbas sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waqala rahimahullah, thumma innan nasa sami'u min babil hujrah, dan manusia ya, yang melayat ini ya, itu mendengar dari pintu Babil Hujrah ya, dari pintu rumahnya, biliknya Siti Aisyah ini ya, itu suara itu bilang gini, la tughassilu, enggak usah dimandikan, fa innahu tahirun mutahharun, karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu suci dan sudah suci, tidak perlu disucikan lagi gitu. Tsumma sami'u ba'da dzalik, kemudian
ada lagi suara susulan itu bilang gini, ausilu, mandikan, fa inna dzalika iblis, karena sesungguhnya suara susulan tadi itu iblis, wa annal Qadir, dan aku adalah Nabi Khidir. Nah, itu menurut riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas, Nabi Khidir ini hadir takziah. Nah, ini anak tadi sempat riset ya, karena jujur anak baru tahu yang ini. Nah, itu kan apa, anak gampang apa, gampang penasaran lagi. Jadi anak riset gitu, anak apa, stop share dulu, anak ganti share screen-nya. Nah, ini sebentar anak share screen ke yang browser, hasil browsing. Ya, lah itu makanya. Nah, itu pertanyaannya apakah sahih lah gitu kan. Tinggal dicek. Nah, ini di HP kelihatan Mbak, share screen-nya. Anak bukakan di apa online-nya itu. Anak belum masuk. Ya apa, Anak bacakan aja. Ini dari Islam Web. Ini nanti artikelnya Anak share di grup ya. Cuman Arab, bahasa Arab. Nah, ini Anak jelaskan beberapa ini. Jadi disebutkan singkatnya, ini disebutkan riwayatnya. Kemudian ada komentar dari Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, itu salah satu muridnya Ibnu Taimiyah ya. Beliau penulis kitab tafsir yang terkenal ya, tafsir Ibnu Katsir itu di sini mengomentari. Lakin tetapi qala Ibnu Katsir berkata, an hadil hadis, mengomentari hadis ini, wajaa dzikruhu fi ba'dil ahadits, dan telah datang pada sebagian hadis, wala yasih syai'u min dzalik, dan tidak ada yang sahih satupun, la yasih syai', tidak ada satupun yang sahih min dzalik, wa ashharuha, dan yang paling masyhur dari hadis-hadis itu at-ta'ziyah wa isnaduhu dhaif. Nah, jadi dari banyaknya riwayat, jadi riwayat ini cuma satu dari sekian banyak riwayat ya, itu paling ringannya itu dhaif. Nah, paling ringannya dhaif berarti kan kebanyakan yang lain itu palsu, ya kan? Jadi riwayat tentang takziahnya Nabi Khidir alaihi salam ya, pada wafatnya Nabi SAW ini, yang tadi bilang apa, mandikan, nah itu tadi itu sanadnya dhaif, bahkan kebanyakan ini palsu gitu. Ini komentarnya Imam Ibnu Katsir. Nah, ini lanjutannya juga ya. Kenapa? Yang mengatakan itu dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ya, tapi Ibnu Katsir langsung atau melalui muridnya? Oh, gini, Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, jadi tafsir Ibnu Katsir yang apa, terjemahan yang warna hijau bawah itu. Nah, itu beliau juga ahli hadis ya. Jadi Ibnu Katsir itu ahli hadis ya. Karena ada kitabnya itu Ikhtisar Ulumil Hadis, itu yang meringkas kitabnya Ibnu Shalah itu. Nah, itu beliau pakar sekali di dalam hadis. Jadi tahu mana yang sahih, mana yang dhaif gitu. Nah, ini beliau kumpulkan riwayat-riwayatnya, dan ketika diteliti, ini paling mendingnya, paling ringannya itu dhaif. Tidak ada yang hasan. Nah, kalau hadis itu kan status makbul, status bisa diterima itu kan kalau hasan. Nah, hasan atau sahih. Nah, dhaif itu bisa diterima kalau ada hadis sahih yang menyertai. Nah, jadi bukan dhaif berdiri sendiri. Nah, jadi kalau dhaif berdiri sendiri ini tidak bisa diterima. Nah, sedangkan di sini ini dhaifnya kebanyakannya palsu. Nah, yang paling mendingnya dhaif. Berarti kesimpulannya kalau dijamak seluruhnya itu kesimpulannya berita ini tidak bisa dipercaya gitu kesimpulannya. Nah, ini menurut Imam Ibnu Katsir. Nah, ini ada komentar juga dari Syekh Amin Asy-Shinqiti ya, penulis tafsir Adwaul Bayan ini menarik ini pandangan beliau. Innahu ala fard ya. Ini anggaplah, ini ala fard itu kalau di bahasa Arab itu ungkapan anggaplah gitu. Innahu ala fard, anggaplah anna hadis ta'ziyata sahih. Anggaplah hadis itu sahih, anggap aja sahih. Walaupun kalau secara penelitian hadis itu dhaif. Nah, tapi anggaplah sahih.
layal zim, tidak bisa itu langsung disimpulkan mindalik dari berita itu aklan, secara akal itu tidak bisa kita itu menerima, wala syar'an, secara syariat pun tidak bisa diterima, wala urfan, dan secara common sense, logika umum juga tidak bisa diterima, an yakuna dalika al-ma'zi, bahwa yang datang, yang bertakziah datang itu huwal khidir, bahwa yang datang itu Nabi Khidir, itu kita tidak bisa secara akal maupun secara syar'an, secara syariat itu kita tidak bisa menerima kalau itu adalah Nabi Khidir gitu. Bal yajuz, tapi mungkin saja bisa jadi an yakuna ghairul khadir, bahwa itu bukan Khidir. Tapi siapa? Min mu'minina al-jin, tapi jin yang mengaku Nabi Khidir. Nah, itu pandangannya Syekh Muhammad Al-Amin An-Shinqiti dalam tafsir Abu Al-Bayan. Beliau ulama Mauritania ya. Shinqit itu daerah Mauritania sana, yang kalau jenengan tahu apa, anak-anak belajar Quran itu pakai papan ditulis, Quran ditulis, dihafal, habis dihafal dihapus. Nah, itu Shinqit gitu, Mauritania. Itu terkenal jago-jago, apa, jangankan ulama, santrinya aja jago sana itu. Nah, itu pandangannya beliau gitu. Nah, itu jadi kalau anggaplah kalau misalkan riwayatnya ini sahih, nah itu bukan Khidir tapi jin yang aku Khidir. Nah, ini jawaban sekilas. Nah, kalau kita lihat di sini footnote-nya ini, riwayatnya tadi itu ada di kitabnya Imam Al-Hakim. Nah, Imam Al-Hakim itu gurunya Imam Al-Baihaqi. Nah, Imam Al-Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak. Mustadrak itu isinya kitab-kitab yang menurut Imam Hakim, syarat-syarat hadis ini itu syaratnya Bukhari Muslim. Tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkan. Gitu. Nah, jadi menurut Imam Hakim, ya, mungkin agak bingung dikit ya. Menurut Imam Hakim, hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab Mustadrak itu harusnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Imam Hakim meneliti Bukhari Muslim, syarat-syarat rawinya itu seketat apa sih, kemudian itu diterapkan di penelitiannya beliau, terus beliau simpulkan ini harusnya Imam Bukhari itu meriwayatkan, tapi kok nggak meriwayatkan. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi kayak pelengkap. Nah, pelengkap Bukhari Muslim. Nah, singkatnya pelengkap Bukhari Muslim itu judul kitabnya Mustadrak ala Sahihain. Nah, jadi yang mengidrok atau yang melengkapi Sahihain, dua kitab Sahih. Nah, ini anak ganti apa? Ganti tab. Nah, Kalau di kalangan Nabi itu pada yang percaya. okay. Maksudnya, itu sama itu kan satu wahyu, satu kita kok nggak ada yang nggak pernah dengan menyimpulkan itu ini kok ponisnya percaya gitu aja. Padahal dulu kayak nggak semua. Saya rasa Mbah Hasyim pun nggak percaya. Karena Mbah Hasyim itu basicnya hadis. Nah kan masalahnya kan ya, NU itu kan banyak gitu loh, ulamanya yang mana dulu. Dan kita kalau ngelihat jemaah NU itu kan biasanya kan yang dekat, maksudnya yang diambil yang kiai yang terdekatnya. Nah, tapi kalau kita merujuk ke kayak kitab-kitab Mbah Hasyim itu kayak misalkan lah contohnya terkait apa yang sebelumnya itu pernah saya share itu Prabowo Kasan. Nah, itu kan Mbah Hasyim tidak percaya karena ketika diteliti hadisnya palsu gitu. Nah, kan itu apa ya, ada yang percaya ada yang tidak percaya gitu. Nah, ini Anda bukakan kitab Mustadraknya ini, tapi yang versi online ini. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat di rekaman itu. Ini di sini di kitab Ta'ziyah Khidir ini ya, di keterangan yang terakhir ini ada keterangannya hadza syahid lama takodam. Jadi kitab hadisnya ini itu adalah penguat syahid. Syahid itu hadis pendukung gitu dari hadis sebelumnya, mata kodam. Hadis sebelumnya ini apa? Yang halaman sebelumnya, halaman 604-nya ini, ya. Ini di sini kalimatnya hampir sama. Kalimatnya hampir sama.
Cuman di sini yang disebutkan datang itu bukan Khidir, tapi siapa? Lama tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azathum al malaikah. Nah, di hadis yang lebih sahih yang datang bukan Khidir, tapi malaikat. Nah, kalau Ana condong ke yang hadis yang ini. Karena di hadis yang ini, yang hadis sebelumnya, hadis nomor sebelumnya, nah kan ini kan di sini kan Mustadrak nomor jilid 3 nomor 58. Nah, ini yang di sebelumnya, berarti nomor 57-nya itu teksnya sama, cuman yang datang di situ aktornya bukan Khidir tapi malaikat. Nah, jadi di sini ada kayak kita misalkan nampak berita ya, nerima berita. Satunya dari Mas Anam, satunya dari Sopo sing biasanya kadang bener kadang lalian gitu lah. Yang lalian ini oh sing wingi ngedem-ngedem apa? Ngedem-ngedem sembako iki caleg nomor 2 gitu misalkan. Nah, terus Mas Anam klarifikasi, oh enggak itu caleg nomor 1 ya. Kan itu kan akhirnya ada nah itu kan. Nah, ini yang tadi kabar tentang Khidir ini cuma penguat dari hadis sebelumnya yang lebih sahih, yang di situ menyebutkan bahwa yang datang itu bukan Khidir tapi malaikat. Jadi mungkin deh, kalau alam mungkin dalam bentuk sahabat. Nah, ini agak panjang jelaskannya ini. Nah, ini kalau kita apa? Ya, kenapa? Baru ketahuannya kalau buka footnote-nya ini. Nah, ini footnote-nya dicek ini. Kalau mau kritis itu kayak gitu. Ini lanjut ya. Nah, ini apakah benar Khidir atau enggak ini berarti walau alam lah ya ini yang benar. Nah, cuman pesannya yang bagus itu setelahnya ini yang disampaikan oleh orangnya ini. Entah Khidir, entah malaikat ini ya. Ini azzahum bertakziah kepada mereka, kepada orang-orang ini. Fakola kemudian orang tadi ini kalau dilihatnya Khidir tadi ini bilang inna fillahi sesungguhnya di sisi Allah itu azaan min kulli musibatin itu ada bela sungkawa, ada takziah. Jadi bukan cuma manusia yang bisa takziah, Allah pun juga bertakziah. Min kulli musibatin. Nah, takziah itu kan kalau dari segi bahasa itu kan memberikan motivasi, memberikan nasihat kesabaran, nyabar-nyabar ke gitu kan, muat-muat ke yang didatangin itu kan. Nah, itu takziah kalau dari segi bahasa. Nah, itu sesungguhnya di setiap musibah itu Allah berikan takziah. Allah berikan ganjaran dari kesabaran orang yang menerima musibah itu, maksudnya begitu. Wa kholafan min kulli halikin, dan pengganti ya, kholafan kan kalau kita tahu khalifah itu kan pengganti ya. Wa kholafan min kulli halikin, pengganti dari yang telah rusak. Wadarokan min kulli faitin, dan mendapatkan kembali yang telah luput. Nah, ini. Jadi keimanan seorang muslim itu harusnya musibah itu nanti setelah kita mendapat musibah itu kita pasti akan mendapatkan gantinya. Ganti dari yang kita ngerasa rusak ketika ditimpa musibah itu, misalkan musibahnya kena mobil rusak, itu pasti ada gantinya nanti. Itu harus kita imani itu. Wadarokan min kulli faitin, dan mendapatkan kembali apa yang kita telah luput darinya. Fabillahi fasiqu, dan hanya kepada Allah lah kalian berpegang. Oh, ini. Fabillahi fasiqu, dan hanya kepada Allah lah kalian berpegang ya. Wa iyyahu farju, dan hanya kepadanya lah kalian berharap. Fa'inal musabah, dan sesungguhnya sejatinya al musab, orang yang tertimpa musibah itu bukan orang yang kena kesusahan sebetulnya. Orang yang kena musibah yang sejati itu apa? Man hurima at-tawab, yang orang itu dihalangi atau diharamkan dari kebaikan. Yang orang itu sampai-sampai betul-betul tidak bisa beramal lagi. Nah, apa? Naudzubillah ya. Fenomena sekarang ini
maksiat itu malah dipertontonkan. Ya apa ya? Dulu maksiat itu bikin malu. Orang ketahuan minum, orang ketahuan clubbing gitu ya. Dulu kan malu itu. Makanya kan malam-malam, karena kalau siang malu. Tapi sekarang malah di live TikTok, ya Allah. Itu belum lagi yang kayak apa naudzubillah gitu. Kayak apa yang kalau dulu telepon sekarang ada yang online, gitu. Tahu kan gitu. Nah, itu kan. Nah, itu yang mengumbar-ngumbar aurat itu kan, nah itu kan naudzubillah itu. Nah, ini yang seperti ini sesungguhnya orang yang musab, orang yang tertimpa musibah yang sejati itu yang seperti ini, yang dihalangi oleh Allah dari kebaikan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan cuma sebatas duniawi, ya itu ya emang itu hidup gitu loh. Ya emang itu hidup tuh nggak mungkin lepas dari namanya kesusahan, kesedihan, ya. Karena kan dalam hadis kan dunia ini ibarat penjara bagi orang beriman. Jadi emang gini dunia ini, nggak mungkin enak terus. Gitu. Nah, selama kita masih bisa beramal soleh, itu kita belum jadi orang yang ditimpa musibah sebetulnya. Gitu. Waqala rahimahullah, waqtalafu fi ghuslihi. Para sahabat ini berselisih ya ketika hendak memandikan beliau itu, hal yakunu fi thiyabihi, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam itu dimandikan di pakaiannya beliau, jadi pakaian beliau tidak dilepas gitu gitu. Au yujarrodu, ataukah dilepas anha, bajunya beliau itu apakah dilepas ketika nanti dimandikan itu. Fawadha'allahu alaihim an-naum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat itu setelahnya itu tertidur. Lagi panas-panasnya debatnya mari ngono kok keturun. Masya Allah. Allah takdirkan para sahabat itu setelah berdebat tadi itu ketiduran. Faqala qailun, kemudian dalam mimpinya sahabat itu, dan mimpinya ini kayak mimpi kolektif gitu. Sahabat itu memimpikan hal yang sama. Faqala qailun, dalam mimpinya itu ada orang yang berkata, la yudro man huwa, yang itu tidak tahu siapa orang itu, alsiluhu fi thiyabihi, mandikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan tetap memakai bajunya. Fantabahu, kemudian mereka bangun, wa fa'alu dalik, kemudian mereka melaksanakan sebagaimana apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Jadi dimandikannya masih pakai baju gitu, jadi enggak yang dilepas, dilucutin gitu. Wa qala rahimahullah, walladzina walu waslahu, dan yang menangani mandinya beliau itu sallallahu alaihi wasallam, Aliun wa Abbas, Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, wal Abbas, Sayyidina Abbas pamannya beliau, wa waladahu, wa waladahu, dan dua putranya beliau, putranya Abbas ini Al-Fadl wa Qutham. Jadi Fadl bin Abbas sama Qutham bin Abbas itu juga ikut membantu mandikan, wa Usama wa Syukron maulayahu, dua maulanya Nabi Muhammad SAW, Usama sama Syukron. Syukron itu ada harokatnya enggak? Syukron. Jadi bukan syakron, Syukron. Dua maulanya kanjeng Nabi SAW. Wa hadarahum Aus bin Khawli, dan juga hadir ya di proses pemandian itu siapa? Aus bin Khawli minal Ansor, dari utusan suku Ansor. Ya, jadi dari orang-orang Madinah itu datang Aus bin Khawli, ya. Wa nafadahu Aliun. Ya, ketika memandikan itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu nafadahu, ngeremet-remet gitu. Jadi perutnya kanjeng Nabi itu diremet-remet kayak keluarkan kotorannya gitu. Kan kalau mandikan jenazah kan gitu, dikeluarkan kotorannya gitu yang masih bersarang di dalam itu. Falam yakhruj minhu syai'un, sama sekali tidak ada yang keluar dari dua jalan bawah itu, betul-betul bersih. Faqala sallallahu alaihi, semoga salam sejahtera bagimu, laqad qibta, sungguh bagus, sungguh baik,
hayyan, keadaanmu ketika hidup, wa mayyitan, begitu juga ketika telah wafat. Jadi ini mukjizatnya kanjeng Nabi SAW itu ketika hidup wangi kan ya, keringatnya beliau wangi bahkan tanpa parfum masih wangi, dan juga ketika wafat kotorannya tidak ada. Nih, Masya Allah nih. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kufina, wa qala rahimahullah wa kufina sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam dikafani fi thalathati athwabi, dengan 3 potong pakaian, biyudin warna putih, suhuliyatin dari daerah Suhul. Nah, kan sebelumnya sudah nggih, pakaian dari daerah Suhul, daerah Yaman sana. Suhul atau Sahul bisa dibaca 2 cara itu, Sahul atau Suhul. Laisa fiha qamisun, dengan tanpa gamis, wala imamatun, tanpa sorban, bal lafaifu, akan tetapi hanya lafaif itu jamak dari lafif, lapis ya. Tapi cuma lapisan-lapisan min ghairi khiyatatin, dengan tanpa dijahit. Jadi sifat kain kafan ya sesuai sunnah itu enggak dijahit gitu. Lembar-lembaran kain gitu. Min ghairi khiyatatin, dengan tanpa dijahit. Wa qala rahimahullah wa shalla alaihi al-muslimun, kaum muslim ya, peziarah tadi itu yang takziah tadi itu menyolatkan ya beliau sallallahu alaihi wasallam afrodan, sendiri-sendiri ya, jadi munfarid, walam ya ummahum ahadun, dengan tanpa imam. Jadi sholatnya sendiri-sendiri, gantian sendiri-sendiri gitu. Ini ada 2 kemungkinan gitu. Kemungkinan pertama karena memang tempatnya itu sempit nih, karena kan dalam rame dan juga tempatnya sempit, dan juga khususiah dari Nabi ya, sebagaimana dalam sebuah hadis itu Nabi itu dimakamkan di tempat wafatnya gitu. Jadi dimakamkan nanti ya juga di rumahnya Bunda Aisyah itu, di bawahnya itu, di tanah bawahnya itu digali kemudian dimakamkan di situ. Nah, jadi bukan di pekuburan umum, itu kekhususannya Nabi. Jadi gitu. Nah, kemungkinan yang kedua, karena saat itu belum diangkat khalifah. Nah, jadi sahabat itu masih berdebat, siapa ini yang jadi penggantinya beliau. Walaupun sudah ada tadi, kalau di hadis yang di sini kan ada kayak gestur ya, isyarat-isyarat gitu. Kalau Abu Bakar yang jadi penggantinya, dengan apa? Menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Itu sebenarnya kan isyarat kan. Kalau sahabat yang senior paham itu sebetulnya. Nah, cuman sahabat-sahabat yang lain itu ada yang mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai kandidat khalifah ya. Jadi kenapa kok wafatnya hari Senin tapi kok baru dikebumikan hari Rabu? Itu yang pertama karena tadi rame orang yang berziarah, orang yang bertakziah itu. Yang kedua karena debat tadi itu, debat siapa yang menggantikan ini, sampai akhirnya pada akhirnya tercapai ya mufakat kalau Abu Bakar, karena Abu Ubaidah ini juga akhirnya langsung menyerahkan gitu langsung berbaiat gitu lah. Kalau yang kandidatnya berbaiat kan orang yang membaiat itu kan sudah nggak ada pilihan lagi gitu ya kan. Nah, makanya kan Abu Ubaidah itu julukannya kan Aminu fi hadzal ummah, fi hadil ummah. Al Aminu fi hadil ummah, orang yang paling dipercaya di umat ini. Karena tadi secara kualitas Abu Ubaidah itu bisa jadi khalifah, sangat-sangat layak gitu. Tapi dengan segala kelogoan dan dengan segala pengetahuannya beliau terkait afdoliyah, keutamaannya Abu Bakar dengan segala perjuangannya seperti itu ya. Dengan segala pujian-pujiannya Nabi SAW pada Abu Bakar, beliau legowo menyerahkan kalau memang Abu Bakar yang lebih layak gitu. Akhirnya bayat, akhirnya mufakat. Nah, baru akhirnya kemudian beliau SAW dikebumikan. Jadi tadi ada kaitannya ini. Kenapa kok sholatnya itu munfarid? Karena tadi belum diangkat khalifah, ya.
Yang kedua karena sempit, karena apa, ruame orang yang bertakziah tadi. Wa sallallahu alaihi al-muslimun afrodan lam ya ummahum ahadun. Wa furisha tahtahu fil qabri, dan di bawahnya beliau ya, di bawahnya ranjangnya beliau ini yang nantinya akan dijadikan liang lahat itu digelar ya, furisha itu dibentangkan ya, kopi fatun selimut hamro berwarna merah. Jadi kayak apa? Ya kayak penguburan pada umumnya gitu, ditutup gitu ya, digelar gitu, tutup gitu. Karena ya tagoto, yang itu untuk menutup biha nazala biha syukron. Ya. Kemudian yang turun ke bawah itu syukron. Maulanya akan Nabi tadi. Ini anak nanti share lagi. Balik ke kitabnya tadi. Nah. Nah, jadi yang turun tadi syukron wa hufira. Ya. Wa nazala biha syukron wa hufira lahu sallallahu alaihi wasallam, dan di lokasi tadi ya, di tanah yang di bawahnya beliau terbaring itu hufira lahu, digali sallallahu alaihi wasallam, wa ulhida, dan dikebumikan atau dimasukkan jasadnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa utabiqa alaihi is'u labinatin 9 batu bata. Jadi kalau sekarang papan gitu. Jadi setelah dimasukkan, kemudian di atasnya itu ditutup 9 bata. Nah ini labinat itu sejenis bata tapi bata yang masih mentah, gitu. Jadi yang nggak terlalu keras gitu. Nah bentuk aslinya itu nggak tahu saya itu seperti apa. Jadi intinya bata tapi bata mentah gitu. Waqala rahimahullah waqtalafu. Nah, ini para sahabat berselisih lagi. Nah, berselisih lagi apa? Ayul hadu, apakah bentuk kuburnya, bentuk lubang kuburnya itu berupa lahat, am yudroh, atau bentuk yudroh. Nah, yudroh itu syak. Nah, ini anak stop share lagi ya. Ini ada apa? Enggak usah sih. Anak kirim di itu aja ya. Kirim di mana? Di WA aja ya. Bentar. Kita balik ini ya, sebentar. Itu di situ keluar deh di HP deh. Udah masuk. Bentar ini masih loading. WhatsApp tak tutup tadi biar nggak centang-centing gitu. Nah ini sebentar. Kenapa? Lahat sama yadroh. Yadroh. Roha yadroh.